Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Fidawalia. Saya dari kelas K421 NMR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen PLN Perum Perbabri dalam keputusan menggunakan listrik prabayar. Pemasaran ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Dan diharapkan, dengan mempelajari perilaku konsumen, pengusaha itu mampu mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen yang dituju, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan menggunakan listrik prabayar. Penelitian ini juga menggunakan metode observasi, berupa angket, studi kepustakaan, dan akses internet. Pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia itu semakin beragam, baik kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, pendidikan, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Semakin hari, kebutuhan manusia itu juga semakin kompleks termasuk di dalamnya. Kebutuhan itu akan energi listrik yang digunakan sebagai sumber energi dan penerangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. Ketergantungan manusia itu akan listrik terjadi karena listrik itu merupakan satu-satunya energi yang mampu menjalankan segala bentuk aktivitas operasional dalam pengendalian sarana komunikasi dan informasi di kantor, perusahaan, institusi pendidikan, maupun kegiatan rumah tangga, sehingga tidak dapat terlepas dari penggunaan tenaga listrik. Pendahuluan. Di Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan listrik satu-satunya di Indonesia yang berguna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Lembaga ini diberi hak monopoli oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 untuk memasok listrik kepada masyarakat, mengatur distribusi dan sumber pemasokannya, serta mengatur jalur administrasi pelayanan publik. Problematiknya adalah, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sejumlah program telah dikembangkan PLN guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Suatu terobosan baru dimunculkan untuk meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan, dan keandalan penyediaan tenaga listrik, yaitu produk listrik prabayar. Dengan adanya produk ini, sekiranya mampu mengurangi keluhan-keluhan dari pelanggan atas pelayanan listrik selama ini. Selama ini, pelanggan PT PLN mendapat layanan listrik pasca bayar, yaitu pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan membayarnya belakangan. Pada bulan berikutnya, setiap bulannya PT PLN itu harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan. Pada pencatatan meteran tersebut, rawan terjadinya kesalahan akibat human error dan mengakibatkan adanya keluhan yang kerap disampaikan pelanggan mengenai kesalahan perhitungan meteran yang kemudian menyebabkan pembayaran yang tiba-tiba melonjak. Mekanisme penyelesaian. Mekanisme tersebut tidak dilaksanakan pada sistem listrik prabayar. Pada sistem listrik prabayar, pelanggan terlebih dahulu membeli pulsa atau voucher atau token listrik isi ulang. Sama seperti pada saat isi ulang pada telepon seluler, pada MPB terdapat beberapa informasi, di antaranya adalah yang pertama, informasi jumlah energi listrik kWh yang dimasukkan atau diinput. Yang kedua, jumlah energi listrik kWh yang sudah terpakai selama ini. Yang ketiga, jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini atau real time. Yang keempat, jumlah energi listrik yang masih tersisa. Jika MPB sudah hampir habis, maka MPB itu akan memberikan sinyal awal agar segera dilakukan pengisian ulang. Keuntungan yang diperoleh menggunakan listrik prabayar. Pertama, pelanggan itu akan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik. Yang kedua, jaringan luas pembelian listrik isi ulang dan privasi lebih terjaga. Yang ketiga,
pemakaian listrik ini dapat disesuaikan dengan anggaran belanja. Yang keempat, tepat digunakan bagi Anda yang memiliki usaha rumah kontrakan atau kamar sewa atau kos. Analisis keuntungan pelanggan PLN di Perum Pebabri yang beralih dari yang awalnya menggunakan listrik pasca bayar, kemudian beralih listrik prabayar, walaupun sebenarnya pemerintah itu masih memperbolehkan para masyarakat menggunakan listrik pasca bayar, tetapi para pelanggan PLN di Perum Pebabri Kabupaten Ponorogo ini sudah banyak yang beralih dari awalnya menggunakan listrik pasca bayar, kemudian menggunakan listrik prabayar. Berikut merupakan hasil pendataan terhadap pelanggan PLN yang berada di Perum Pebabri Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 120 rumah dan yang telah beralih ke listrik prabayar atau listrik token sejumlah 82 pelanggan. PLN dengan rincian pada tahun 2011 ada 18 rumah yang sudah beralih ke listrik prabayar. Pada tahun 2012, sejumlah 25 rumah yang sudah beralih ke listrik prabayar. Dan pada tahun 2013, ada 39 rumah yang sudah berpindah ke listrik prabayar. Dan berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan listrik prabayar dari tahun 2011 sampai 2013. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan penggunaan listrik prabayar. Dan yang kedua, manakah di antara faktor tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan untuk mempengaruhi konsumen dalam memutuskan penggunaan listrik prabayar. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama, ada pemprakarsa atau inisiator, yaitu orang-orang yang pertama kali menyatakan ide untuk membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua, pembawa pengaruh atau influencer, yaitu orang yang memiliki pandangan atau nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decider, yaitu orang yang menentukan keputusan pembelian. Yang keempat, pembeli atau buyer, yaitu orang yang melakukan pembelian secara nyata. Yang terakhir, pemakai atau user, yaitu orang yang mengonsumsi dan menggunakan barang atau jasa yang dibeli. Faktor tertinggi dari konsumen. Faktor tertinggi dari konsumen adalah yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk yang diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang telah mereka putuskan atau need arousal. Tahap ini sebagai tahap menyadari adanya masalah atau program recognition. Selanjutnya, jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen ini akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. Faktor-faktor lainnya yaitu yang pertama ada faktor harga. Harga yang ditawarkan pada listrik prabayar ini sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua, faktor perilaku seseorang, di mana ini sangat sulit untuk diprediksi. Konsumen itu akan merasa puas akan sebuah produk, maka mereka akan merasa senang dalam menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, faktor motivasi teman terdekat. Bila orang sudah merasa termotivasi dengan orang terdekatnya, pasti yang akan dilakukan adalah sesuai dengan saran yang diinformasikan dari teman terdekatnya tersebut. Faktor-faktor lainnya lagi yaitu faktor manfaat dari produk. Sebuah produk itu pastinya memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap konsumen yang mengonsumsinya. Bila manfaat tersebut menguntungkan, maka yang terjadi adalah adanya pembelian ulang dari para konsumen tersebut. Dalam faktor manfaat, promosi dari PT PLN tentang produk listrik prabayar memiliki nilai loading paling tinggi yaitu sebesar 0,829. Hal ini berarti promosi yang dilakukan oleh PT PLN dalam mengenalkan produknya kepada masyarakat dinilai cukup ampuh dan dapat mempengaruhi konsumen untuk menggunakan listrik prabayar atau berpindah dari yang awalnya menggunakan listrik pasca bayar kemudian berpindah menggunakan listrik prabayar.
Yang kedua, yaitu ada faktor pengalaman. Sebelum adanya listrik prabayar, konsumen ini menggunakan listrik dengan sistem pasca bayar. Pada sistem ini sering terjadi kesalahan dalam pencatatan meteran listrik yang mengakibatkan melonjaknya tagihan pembayaran listrik. Kemudian, menimbulkan adanya pengalaman yang kurang mengenakan yang dirasakan oleh konsumen. Dalam faktor pengalaman yang kurang mengenakan itu memiliki nilai loading paling tinggi, yaitu sebesar 0,873. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen pernah merasakan pengalaman yang kurang mengenakan pada saat menggunakan listrik pasca bayar. Lalu kesimpulannya yaitu, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan listrik prabayar menunjukkan bahwa pengambilan keputusan seseorang untuk menggunakan listrik prabayar dipengaruhi oleh faktor teman kerja, faktor motivasi dari orang terdekat, faktor pekerjaan, faktor keluarga, faktor tetangga, faktor status sosial, faktor usia, dan faktor gaya hidup, maupun faktor kepercayaan diri, faktor mendapatkan informasi, faktor pengalaman, faktor kualitas, manfaat, faktor dari promosi, kelengkapan fasilitas, dan faktor kelas sosial, dan faktor-faktor lainnya. Faktor yang paling dominan atau faktor utama yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan listrik prabayar adalah faktor informasi dari pihak PT PLN, karena responden merasa mengetahui produk listrik prabayar karena promosi dari pihak PLN-nya. Lalu sarannya, berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu, faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah informasi dari pihak PLN. Jadi sebaiknya perlu diadakan lebih gencar lagi tentang promosi dari pihak PLN tersebut. Jadi masyarakat yang awalnya masih menggunakan listrik pasca bayar, maka akan segera berpindah menggunakan listrik prabayar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.